Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan tentang firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 31 yang berbunyi, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah cinta kasih Allah Bapa dinyatakan dengan tegas dan jelas. Ada banyak sekali orang bicara tentang cinta kasih, tetapi tanpa memahami akan arti maupun maknanya. Begitu mudah kita mengucapkan cinta kasih itu, tetapi esoknya bisa saja kita mengingkarinya. Hal inilah sebagai gambaran tentang cinta kasih di dunia di mana kita hidup. Cinta kasih yang gampangan, rancu, dan penuh kebingungan itu adalah gambaran cinta kasih yang dapat ditemukan dengan mudah di dunia, di sekitar di mana kita berada sekarang ini. Keberadaan dari umat manusia di muka bumi yang dingin akan cinta kasih dan penuh kekerasan ini, tetapi kepada dunia di mana umat manusia itu berada seperti inilah, justru Tuhan Allah Bapa kita hadir dan menyatakan cinta kasih-Nya yang sejati. Tuhan Allah Bapa menyatakan cinta kasih-Nya adalah cinta kasih yang agape, tanpa syarat, tanpa pamrih. Cinta kasih anugerah Allah itu bukan karena jasa atau bukan karena amal ibadah kita atau perbuatan baik kita. Tuhan Allah Bapa kita yang sejak semula, Dia adalah kasih itu sendiri. Dan Dia telah membuktikan cinta kasih-Nya itu dengan menyatakan dengan jelas dan tegas di dalam dan melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk sebuah misi cinta kasih-Nya yang sejati, yaitu penebusan atau penyelamatan dari kuasa dosa dan kematian kekal. Cinta kasih Tuhan Allah Bapa kita dinyatakan bukan sekedar untuk dibicarakan atau dinubuatkan saja di masa perjanjian lama. Cinta kasih-Nya itu sungguh dinyatakan dengan tegas dan jelas sekali. Ia dapat dilihat dan bisa dirasakan dengan sangat nyata. Ia dapat dicerna oleh indera manusiawi kita yang mencari perhentian dalam cinta kasih yang murni dan sejati itu. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini dengan tegas dan jelas pula mengajarkan dan mengajak kita agar belajar dari nas renungan firman Tuhan ini yang memang mau menyatakan bahwa cinta kasih Allah tersebut itu sungguh pantas untuk diberlakukan dalam hidup kita umat manusia. Pada prinsipnya bahwa firman Tuhan yang sedang kita renungkan bersama ini adalah bahwa Tuhan Allah itu menjamini kita. Cinta kasih-Nya itu bukan hanya teori, dan Ia bukan hanya membiarkan janjinya tinggal janji saja, tetapi janji yang sungguh-sungguh dipenuhinya. Sejak kejatuhan manusia Adam, manusia pertama itu ke dalam dosa, maka Allah sejak itu telah berjanji tentang akan adanya sebuah penebusan, pembebasan atau penyelamatan bagi kita umatnya dari kuasa-kuasa apapun juga. Penebusan atau penyelamatan itu membutuhkan cinta kasih yang agape sifatnya, yang tak menuntut balas, dan semua itu direalisasikannya dengan pasti. Tuhan Allah Bapa yang berjanji, Dialah Allah yang menepati janjinya itu pada waktunya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ia menjamin janjinya itu berdasarkan pada cinta kasih-Nya yang begitu besar. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus pada Roma 8 ayat 32 mengatakan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Rasul Paulus menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa cinta kasih Tuhan Allah Bapa kita itu nyata dan tidak ada ruang bagi kita untuk ragu-ragu. Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu sungguh-sungguh membuktikan betapa cinta kasih-Nya kepada kita umat manusia ini, sungguh-sungguh bahwa Dia memang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang di pihak kita umat-Nya. Ia menjamini cinta kasih-Nya itu justru di saat manusia berdosa memberontak kepadanya. Itulah sebabnya pada Roma 8 ayat 32 bagian B dengan jelas, dengan tegas menyatakan bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Statement atau pernyataan ini hendak menyatakan atau memberikan jawaban yang tegas dan jelas pula bahwa Allah Bapa kita itu memberikan kepastian bahwa Ia sungguh-sungguh tidak ada kuasa manapun juga yang dapat mengalahkan atau memisahkan kita, umat-Nya, yang dicintai dan yang dikasihinya ini, dengan Tuhan pencipta dan pemelihara kita itu sendiri. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kembali kami harus mengucapkan syukur dan terima kasih kami karena Tuhan mengingatkan kami kalau kami berada di pihak Tuhan maka tidak ada yang dapat mengalahkan maupun memisahkan kami daripadamu. Inilah sungguh syukur dan terima kasih kami hanya kepadamu, dan saat ini segala kuasa sakit penyakit apapun juga pasti tidak akan bisa memisahkan antara kami dengan Dikau Tuhan Bapa kami. Terima kasih melalui sarana para dokter, obat, dan perawatan, khususnya bagi mereka yang menanggung beban berat karena sakit penyakit, khususnya juga karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang pasti mengalahkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.